Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Dewi Ratna Suminar. Saya dari kelas manajemen 21B. Saya perwakilan dari kelompok 3 Statistika Ekonomi Inferensial. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis regresi linear sederhana dan mengenai judul atau penelitian observasi lapangan yang kelompok saya observasi. Oke, baik teman-teman. Jadi, judul yang kelompok saya ambil mengenai regresi linear sederhana itu adalah pengaruh berat kiloan laundry terhadap harga laundry di CMK Laundry pada tahun 2022. Tentunya dalam pengerjaan tugas ini saya tidak sendiri teman-teman. Saya ditemani dengan rekan-rekan saya, ada Anissa Putri Rahayu, ada saya sendiri, Farida Aulia, dan Yosiana Kristiani Tambun. Nah, ini juga merupakan job desk kelompok saya dalam mengerjakan tugas statistika ekonomi inferensial. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita menuju ke materi mengenai analisis regresi linear sederhana. Apa sih analisis regresi linear sederhana itu? Analisis regresi linear sederhana itu merupakan suatu analisis di mana variabel yang mempengaruhinya atau variabel X itu hanya ada satu terhadap variabel yang dipengaruhi atau variabel Y. Setelah kita tahu apa itu analisis regresi linear sederhana, sekarang kita masuk ke judul. Nah, untuk judul yang kelompok saya ambil tadi yaitu pengaruh berat kiloan laundry terhadap harga laundry di CMK Laundry pada tahun 2022. Nah, untuk variabel X-nya itu adalah berat kiloan laundry dan untuk variabel Y-nya itu adalah harga laundry. Dari data hasil observasi kami mendapatkan 15 data. Nah, untuk minimal berat kiloan laundry di laundry CMK ini adalah 1 kilo dan maksimalnya adalah 15 kilo. Harga dari 1 kilo laundry ini 7.000, sehingga jika kita membeli 2 kilo, maka dikalikan dengan 7.000, jadi 14.000. Dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan data dari hasil observasi kita, sekarang kita menghitung nilai X dan Y-nya. Nah, untuk nilai X pada tabel yang di samping itu adalah berat kiloan laundry dan Y-nya itu adalah harga laundry. Nah, untuk XY ini adalah X dikali Y. Contohnya 1 dikali 7 sama dengan 7, 2 dikali 14 sama dengan 28, dan seterusnya. Nah, untuk X kuadrat ini kita ambil dari si X tadi. Misalkan 1 kuadrat atau 1 pangkat 2 yaitu 1, 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 yaitu 4, dan seterusnya. Setelah itu ada Y kuadrat. Nah, Y kuadrat ini kita lihat dari tabel Y. Nah, contohnya 7 kuadrat atau 7 pangkat 2 yaitu 49. 14 kuadrat, 14 pangkat 2 yaitu 196. Nah, setelah menghitung semuanya, kita jumlahkan. Untuk pada tabel X ini, jumlahnya adalah 120. Dan pada tabel Y, 840. Pada tabel XY, 8680. Pada tabel X kuadrat itu 1240. Dan pada tabel Y kuadrat itu sebesar 60.760. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam persamaan. Nah, persamaan ini yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Sebelum kita menemukan A, kita harus menemukan B terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti di A kita akan memasukkan nilai B tersebut. Nah, untuk nilai B ini yaitu N dikali dengan sigma XY. N ini adalah banyaknya data, yaitu 15. Sigma XY-nya bisa teman-teman lihat sendiri pada tabel perhitungan yang sudah teman-teman hitung. Sigma XY ini adalah total dari nilai X dikali Y dikurangi dengan sigma X. Nah, sigma X ini adalah total dari nilai X dikali dengan sigma Y, total dari nilai Y dibagi dengan N, banyaknya data, dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, sigma X kuadrat ini beda ya teman-teman dengan sigma X pangkat 2. Kalau sigma X kuadrat ini yaitu total dari nilai X pangkat 2 yang ada di tabel, sedangkan sigma X pangkat 2 yang selanjutnya ini adalah total dari nilai X lalu dipangkatkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman tinggal masukkan nilai-nilai yang ada pada tabel sesuai dengan rumus untuk menentukan nilai B. Nah, dalam observasi kami sudah dapat nih nilai B-nya, yaitu 7. Sekarang untuk mencari nilai A, rumusnya adalah sigma Y atau total nilai Y dibagi dengan N, banyaknya data, yaitu 840 dibagi 15, dikurangi B. B-nya itu tadi udah dapat ya, 7, dikali dengan sigma X atau total nilai X, dibagi dengan N, hasilnya adalah 0. Sehingga dapat persamaannya yaitu Y sama dengan 0 ditambah 7X. Jika teman-teman merasa ribet dengan hitungan manual menggunakan Excel, teman-teman bisa menghitung menggunakan SPSS. Nah, teman-teman tinggal copy paste data teman-teman, masukkan ke dalam SPSS. Nanti bisa teman-teman lihat pada hasil output SPSS pada tabel koefisien, di mana nilai A dan B ini berada pada kolom unstandardized coefficient. Nah, untuk nilai A ini adanya pada konstan ya, dan nilai B itu adalah berat kiloan. Nanti hasilnya juga akan sama.
Oke, sekarang kita masuk ke dalam uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Nah, di mana di dalam uji hipotesis ini terdapat hipotesa penelitian, yaitu HA yang artinya adanya pengaruh, HO yang artinya tidak adanya pengaruh. Nah, setelah itu kita di sini akan membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05. Nah, teman-teman bisa lihat ya nilai sig-nya pada hasil output SPSS teman-teman pada tabel ANOVA. Nanti ada kolom sig, nanti teman-teman bisa lihat dari situ. Nah, ini merupakan tabel ANOVA dari hasil output SPSS kelompok saya dari data yang saya atau kelompok saya observasi. Nah, jadi kesimpulannya, hasil output SPSS di atas dapat diketahui pada tabel ANOVA bahwa nilai sig 0,05. Mengapa 0,05? Padahal dari data di atas adalah 0 atau 0,00. Itu artinya kita tidak melakukan penelitian. Karena kita melakukan penelitian, maka ditambahkan 5 pada ujungnya sehingga nilai sig menjadi 0,05. Nah, sehingga dari hasil sig di atas pada tabel ANOVA sudah jelas bahwa berat kiloan laundry terhadap harga laundry berpengaruh sesuai dengan kriteria keputusan uji hipotesis. Nilai sig yaitu berpengaruh jika nilai signifikasi atau sig kurang dari alpha 0,05. Nah, sekarang kita akan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Bagaimana sih caranya? Caranya kita mencari tabel T terlebih dahulu. Dengan rumus DB sama dengan N banyaknya data dikurangi 2. Karena banyaknya data dari hasil observasi kami yang kami ambil yaitu 15, jadi 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Nah, nanti teman-teman bisa lihat pada tabel T. DB-nya 13, alpanya kita menggunakan seperti biasa ya, 5%. 0,05. Nah, sehingga nanti dapat diketahui atau dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung yaitu 2,16037 yang telah dilihat atau dicari pada tabel T, yang artinya nilai T hitung ini atau TH lebih besar daripada T tabel atau 0,05. Sehingga dapat dilihat dari hasil tersebut bahwa berat kiloan laundry ini berpengaruh terhadap harga laundry sesuai dengan kriteria pada keputusan uji hipotesis atau uji T, berpengaruh jika T hitung atau TH lebih besar daripada T tabel 0,05. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam koefisien korelasi. Nah, pada koefisien korelasi ini kita akan mencari nilai R untuk menentukan arah dan kekuatan. Nah, untuk mencari nilai R ini, rumusnya adalah N banyaknya data dikali dengan sigma XY, total X dikali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y, dibagi dengan akar N banyaknya data dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Ingat berbeda ya teman-teman, nanti bisa lihat di tabel perhitungan teman-teman yang awal. Nah, dikali N banyaknya data dikali sigma Y kuadrat dibagi sigma Y pangkat 2, sama halnya dengan yang X tadi ya teman-teman, berbeda. Dari hasil perhitungan tadi, atau bisa teman-teman lihat sendiri dari hasil output SPSS pada tabel summary pada kolom R square. Nah, diketahui dari data kami bahwa nilai A square-nya atau R kuadratnya sebesar 1,00. Artinya pengaruh berat kiloan laundry atau variabel X terhadap harga laundry atau variabel Y sebesar 100%, sehingga dapat diartikan bahwa berat kiloan laundry ini yang hanya mempengaruhi harga laundry dan tidak ada faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Jadi dapat disimpulkan dari hasil observasi kami mengenai pengaruh berat kiloan laundry terhadap harga laundry dengan nilai R sama dengan 1,00 atau 1 yang dapat dilihat dari hasil output SPSS tadi pada tabel summary pada bagian kolom R atau pada perhitungan tadi, yang mana besar kekuatan korelasinya adalah korelasi sempurna. Artinya berat kiloan laundry ini sangat berpengaruh terhadap harga laundry sehingga tidak ada faktor lain yang mempengaruhi harga laundry tersebut. Selain itu, arah korelasinya positif karena pada saat berat kiloan laundry naik, maka harga laundry pun ikut naik. Dari hasil perhitungan tadi, atau bisa teman-teman lihat sendiri dari hasil output SPSS pada tabel summary pada kolom R square. Nah, diketahui dari data kami bahwa nilai A square-nya atau R kuadratnya sebesar 1,00. Artinya pengaruh berat kiloan laundry atau variabel X terhadap harga laundry atau variabel Y sebesar 100%, sehingga dapat diartikan bahwa berat kiloan laundry ini yang hanya mempengaruhi harga laundry dan tidak ada faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Nah, sekarang kita akan mencari koefisien determinasi. Nah, dalam koefisien determinasi ini kita akan mencari nilai R square ya teman-teman, R kuadrat. Nah, untuk mencari nilai R kuadrat ini rumusnya sama.
agar lebih mudah dan lebih cepat, teman-teman bisa lihat aja nilai R dari hasil teman-teman tadi. Nah, dari hasil data saya, dari kelompok saya, nilai R-nya adalah 1, sehingga R square atau R kuadratnya yaitu 1 kuadrat atau 1 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, setelah itu diubah hasilnya ke dalam persen, jadi 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan tadi, atau bisa teman-teman lihat sendiri dari hasil output SPSS pada tabel summary pada kolom R square. Nah, diketahui dari data kami bahwa nilai A square-nya atau R kuadratnya sebesar 1,00. Artinya pengaruh berat kiloan laundry atau variabel X terhadap harga laundry atau variabel Y sebesar 100%, sehingga dapat diartikan bahwa berat kiloan laundry ini yang hanya mempengaruhi harga laundry dan tidak ada faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Sehingga dari pembahasan tadi semua dapat disimpulkan dalam analisis regresi linear sederhana mengenai observasi lapangan kami dengan judul pengaruh berat kiloan laundry terhadap harga laundry di CMK Laundry pada tahun 2022, bahwa berat kiloan laundry ini sangat berpengaruh terhadap harga laundry karena dalam analisis koefisien nilai R dari data kami adalah 1 atau 100%, korelasi positif sempurna yang disebabkan ketika berat kiloan laundry naik maka harganya pun ikut naik, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi harga laundry tersebut. Alhamdulillah, presentasi sudah selesai. Semoga apa yang saya bahas mengenai regresi linear sederhana ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hatur nuhun.